Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1577. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tubuhnya. Kincen tidak berani gegabah dan segera mengaktifkan pedang karat misterius secara ekstrim. Kesadarannya menyapu bayangan hitam yang tiba-tiba menyerang ke arahnya, karena takut lawan akan datang untuk membunuhnya lagi. Namun kekhawatiran Kincen jelas tidak diperlukan, meskipun dirinya terlempar oleh bayangan hitam dengan tergesa-gesa. Namun bayangan itu juga tidak memanfaatkannya. Dia terkena pedang berkarat misterius Kincen, dan bayangan hitam itu mengeluarkan jeritan menyedihkan di udara. Sebelum kemudian meninggalkan jejak samar, bayangan itu kemudian berbalik dan lari ke celah, menghilang tanpa jejak. Apa-apaan ini? Kincen terkejut. Ternyata ada makhluk aneh pada celah ruang di sini. Akan tetapi pada saat ini, Kincen kembali terkejut karena Kincen menemukan bahwa di seluruh sekelilingnya ada celah di mana-mana. Wajah Kincen pun dengan tergesa-gesa berubah. Hanya memasuki pagoda Guyu yang bisa menahan serangan bilah pembunuhan ruang ini. Memikirkan alam bawah sadar Kincen di sini akan menunjukkan kepada pagoda Guyu di dalam. Namun pada saat ini cahaya putih tiba-tiba berguling. Kincen segera menangkap cahaya putih itu dan menggunakan cahaya putih itu untuk melarikan diri dari ruang untuk kos-kosongan dalam sekejap. Kincen berada di ruang terbuka dan lalu menemukan bahwa nampak ternyata itu adalah seorang wanita yang telah menyelamatkan dirinya. Atau tidak dapat dikatakan diselamatkan, tetapi itu membantu Kincen. Terima kasih, kata Kincen. Dia segera memberi hormat kepada wanita itu. Di saat yang sama, Kincen tidak berharap bahwa akan ada seseorang yang akan muncul di sini. Kincen juga menatap harta pihak lain. Ternyata itu adalah harta karun. Cahaya putih yang menggulungnya sebelumnya ternyata itu nampak adalah tali panjang, merupakan harta karun milik wanita itu. Yang mengejutkan Kincen adalah dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain. Dirinya dapat merasakan bahwa kultivasi pihak lain tidak pernah mencapai tingkat transenden yang kuat, tetapi napasnya nampaknya tidak kuat. Ketika Kincen memandang wanita itu saat ini juga memandang Kincen dan lalu berkata, "Mengapa Anda hampir pergi ke selokan di bawah? Jika bukan karena saya yang menyelamatkan Anda pasti akan mati di celah luar angkasa itu. Dan mengapa saya tidak dapat melihat ranah kultivasi Anda dan napas di tubuh Anda nampaknya juga tidak stabil," kata wanita itu. Beberapa wanita yang terlihat seperti gadis di sebelahnya menatap Kincen lagi dan dia tidak bisa untuk tidak mengatakan keraguan. Napas tidak terdeteksi, kata Kincen. Saat ini Kincen tidak bisa berkata-kata. Dengan praktiknya saat ini yang telah mendekati setengah langkah transenden, dirinya dapat menghadapi orang yang sangat kuat di alam semesta. Dan kamu tidak memiliki setengah lautan aura asal-usul laut kosmik. Apa yang terjadi? Bukankah kamu adalah orang di lautan alam semesta ini? Kata wanita itu. Dia merutkan kening lagi. Kincen segera terkejut dan dengan cepat berkata, "Saya telah berlatih dalam kelompok etnis saya terlalu lama. Saya baru saja meninggalkan kelompok saya. Terima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya," kata Kincen. Kemudian wanita itu berkata, "Ya, aku memang menyelamatkanmu sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati di kedalaman selokan di ruang tersebut. Dan akan ada Dewa Tuhan yang sangat mengerikan di ruang angkasa tersebut. Kamu bilang kamu baru saja meninggalkan kelompok etnis kamu. Kelompok etnis mana kamu? Dan apakah kelompok etnis kamu belum menggunakan kultivasi kristal kosmik untuk kelompok etnis Anda? Kalau tidak, bagaimana Anda tidak dapat memiliki aura atmosfer laut kosmik? Dan juga Anda tidak stabil," kata wanita itu. Dia bertanya dengan santai. Kincen segera mengerti mengapa pihak lain mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki suasana alam kosmik. Kincen juga teringat dengan perkataan Xiao Supreme. Secara umum, kekuatan laut kosmik akan digunakan untuk para murid-muridnya.
dan itu tidak pernah menggunakan hal semacam ini di alam semesta awal. Dirinya tidak bisa untuk melihat kultivasi pihak lain, kemungkinan besar karena alasan ini, bukan alasan mengapa pihak lain menyembunyikan kultivasinya. Pada saat ini Qin-Chen memandang wanita yang ada di depannya itu, tetapi hatinya sedikit terkejut. Saya dari kelompok etnis kegelapan. Mungkin karena miskin, leluhur tidak memberi saya kultivasi kristal kosmik. Mengatakan bahwa orang-orang muda harus mengandalkan diri mereka sendiri, kata Qin-Chen. Qin-Chen berpura-pura menjadi orang dari klan kegelapan, dan leluhurnya memang tidak menerapkannya dengan energi laut kosmik. Berbicara tentang ini, Qin-Chen menjadi sedikit malu-malu. Saya belum pernah menyerap kristal kosmik sebelumnya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat meminjamkan beberapa kepada saya. Saya mendengar bahwa kristal kosmik ini dapat dengan cepat mengkonsolidasikan dan memperbaiki begitu cepat. Dan saya akan mengembalikannya kepada Anda di saat saya sudah memilikinya, kata Qin-Chen. Wanita itu memandang Qin-Chen dengan berani dan lalu berkata, "Aku telah menyelamatkan hidupmu dan aku sebelumnya telah memikirkan untuk kamu memberiku beberapa kompensasi. Namun tanpa diduga Anda tidak membayar saya, tetapi Anda juga malah meminta saya untuk meminjamkan Anda kristal kosmik," kata wanita itu. Mendengar itu wajah Qin-Chen nampak malu dan dia baru tahu bahwa pihak lain menyelamatkannya untuk meminta dirinya membayarnya. Tetapi Qin-Chen merasa lega dengan cara ini. Pihak lain tidak memiliki maksud lain terhadap dirinya. Aku baru saja keluar dari kelompok etnis dan tubuhku sangat kelelahan. Sebenarnya tidak banyak hal yang aku miliki. Kalau tidak aku bahkan tidak akan menyerap kristal kosmik, kata Qin-Chen. Qin-Chen mengatakan ini dengan malu bahwa pihak lain harus membayar dan tidak apa-apa padanya, dan hal-hal di tubuhnya berasal dari alam semesta awal, akan menyebabkan keraguan terhadap wanita itu. Kemudian wanita itu memandang Qin-Chen dan mengangguk. Saya sudah melihatnya tanpa mengatakan bahwa Anda telah melihatnya. Anda memang hantu yang malang, jadi saya tidak ingin Anda mendapatkan kristal kosmik dan untuk Anda membayar kepada saya. Oleh karena itu mulai saat ini Anda bisa mengikuti saya, kata wanita itu. Wanita itu tahu bahwa Qin-Chen nampak sangat malang dan juga dirinya belum pernah kelompok etnis klan kegelapan Qin-Chen, jadi dirinya sangat kasihan dan ingin mengajak Qin-Chen untuk ikut bersama dirinya dan menjadi pelayan dirinya. Namun di sini Qin-Chen terkejut karena wanita ini belum pernah mendengar tentang klan kegelapan. Yah, kenapa? Apakah klan kegelapan itu terkenal? Kata wanita itu. Dia merutkan kening. Qin-Chen pun sedikit terkejut. Namun Qin-Chen kembali berpikir bahwa mungkin laut alam semesta ini sangat luas dan memiliki banyak kekuatan, dan itu normal jika klan kegelapan tidak dikenal. Qin-Chen lalu berkata, "Nenek moyangku selalu memberitahuku bahwa salah satu klan kegelapan kita adalah kekuatan yang terkenal di alam semesta ini, jadi..." Namun perkataan Qin-Chen malah dipikir wanita itu sebagai kebohongan, karena dirinya belum pernah mendengar tentang klan kegelapan. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, Qin-Chen pun setuju untuk mengikuti wanita itu dan berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti Anda untuk sementara, tetapi ketika saya ingin pergi, maka saya akan pergi. Dan kristal kosmik yang Anda sebutkan sekarang bagaimana?" kata Qin-Chen. Qin-Chen sebelumnya khawatir bahwa apa yang terpapar dengan klan kegelapan akan diekspos. Namun sebelum kata-kata Qin-Chen selesai, wanita itu secara langsung mengeluarkan selusin kristal kosmik kepada Qin-Chen. Esensi Qin-Chen telah menangkap kristal-kristal kosmik ini dan lalu menemukan bahwa kristal kosmik ini benar-benar mengandung energi yang sangat luar biasa. Napas ini menyerap napas pasti dapat membawa dirinya ke napas lautan kosmik, dan itu akan sangat berkurang oleh penindasan lautan alam semesta. Segera kemudian, tanpa ragu-ragu, Qin-Chen pun mulai menyerap energi di dalam kristal kosmik tersebut. Kekuatan besar yang benar-benar berbeda dari asal mula alam semesta awal tempat Qin-Chen berada sebelumnya segera dirasakan oleh Qin-Chen sekarang. Pada saat ini Qin-Chen menegaskan bahwa selama dirinya memiliki cukup banyak kristal kosmik untuk bisa memasuki ranah transenden setengah langkah, tidak akan lama baginya untuk mencapai puncak transenden setengah langkah. Hal semacam ini melahap setara dengan terus-menerus menyerap asal mula alam semesta.
Namun Qingchen juga merasa pada saat yang sama bahwa tidak mungkin untuk mengendalikan kristal kosmik ini untuk menerobos ranah transenden yang sebenarnya. Tidak mengherankan bahwa klan kegelapan akan menyerang alam semesta awal tempat dirinya berada. Kamu tidak harus menyerap kristal kosmik ini di sini, karena ini sangat berbahaya. Ada dewa iblis di mana-mana di sini. Dan begitu dewa itu muncul, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri, kata wanita gadis itu. Gadis ini melihat bahwa Qingchen hanya merawat alam semesta kosmik dan segera berkata, dan pada saat yang sama dirinya memimpin Qingchen untuk terbang ke depan. Qingchen lalu menyimpan kristal kosmik itu dan kemudian mengikuti wanita itu dan lalu berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa dewa di sini?" Gumam Qingchen. Wanita itu menjelaskan bahwa dewa di sini rata-rata akan melayangkan serangan menyelinap, dan di bawah serangan menyelinap maka Anda harus beruntung dan Anda belum tentu bertemu dengan dewa tersebut. Namun jika Anda bertemu, Anda pasti akan mati. Qingchen diam-diam menyerap makna dari kata-kata wanita itu. Memikirkan kecepatan dan serangan kekuatan wanita ini sebelumnya, Qingchen terus-menerus memikirkannya. Dan kultivasinya dan kekuatan hari ini masih bisa bertahan hidup di bawah serangan para dewa. Sebelumnya, gadis ini juga mengatakan bahwa banyak prajurit akan mati di bawah serangan para dewa. Memikirkan hal ini, Qingchen tidak bisa menahan napas dalam. Namun untuk setidaknya, Qingchen untuk saat ini masih aman. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Qingchen. Tentu saja itu adalah keadaan rahasia untuk kembali ke tempat kembali, yaitu ranah rahasia pasar Gui, kata wanita itu. Namun Qingchen merutkan kening, nampak dia tidak mengerti. Sebelum kemudian wanita itu memberikan slip giok informasi kepada Qingchen. Qingchen lalu mengambil slip giok itu dan lalu kekuatan mental Qingchen segera menembus ke dalamnya dan lalu dengan cepat diserasakan oleh Qingchen. Segera Qingchen belajar tentang situasi di pasar Gui ini. Yang paling menarik adalah ranah rahasia Gui Lian di tempat pengembalian yang menyebabkan banyak penawaran kekuatan. Namun tempat kembali ke pasar Gui memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dan setelah Anda dapat memasuki tempat di mana Anda dapat memasuki negara itu, maka itu akan dibuka dengan atas nama Guizhou. Ini akan menjadi peluang besar bagi orang-orang yang dapat memasuki tanah. Namun bagian luar angkasa yang mengarah ke tanah air itu sangatlah acak. Oleh karena itu, mereka semua yang dapat masuk ke alam rahasia ini itu adalah orang yang sangat beruntung. Dan bagi siapa saja yang masuk di sini itu adalah kesempatan bagus. Dan karena tanah Guizhou ini terlalu terkenal, hampir semua orang yang datang ke sini dapat langsung memahami bahwa apa yang mereka datangi untuk memasuki tempat kembali itu adalah tempat di mana mereka masuk. Jadi wanita ini melihat Qingchen muncul di sini, tetapi dia tidak mengerti apa-apa dan tidak terkejut karena banyak orang secara tidak sengaja memasuki alam rahasia ini sebelum masuk. Setelah memasuki tanah pasar ini, tidak mungkin untuk pergi sebelum ranah rahasia pasar Gui ditutup. Setelah melihat pesan pada slip giok itu, mata Qingchen mengental. Dirinya sekarang dikejar-kejar oleh ahli kuat dari klan kegelapan. Namun, dan setelah Qingchen bertemu dengan praktisi kuat dari klan kegelapan itu, maka itu akan sangat merepotkan. Dan jika Qingchen ingin meninggalkan alam rahasia Gui ini, maka Qingchen harus menunggu sampai alam rahasia Gui ini ditutup. Dijelaskan bahwa tempat ini adalah tempat sisa orang-orang kuat yang luar biasa pada tahun itu. Namun tempat semacam ini berbahaya bagi orang lainnya dan tetapi juga memiliki manfaat besar. Karena di bawah tekanan di ruang ini, maka orang itu akan memiliki efek besar pada perbaikan tubuh. Dan setelah Anda bisa menolak, maka tubuh akan dapat mencapai titik di mana daging dapat mencapai pendekatan tak terbatas karena transenden. Qingchen mendengar semua penjelasan dari wanita itu. Jika wanita ini mengatakan bahwa alam rahasia Guima ini dapat benar-benar memahami hukum ruang, maka itu pasti sangatlah cocok untuk Qingchen. Dengan tubuh fisik Qingchen saat ini, begitu Anda mendapatkan pendinginan hukum ruang, maka Anda mungkin akan dapat memasuki tingkat tinggi dari transenden. Kemudian Qingchen dan wanita itu mereka berdua dan cepat berkibar melesat. Di saat berbicara, di jalan Qingchen juga tahu nama dari wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Pang Muling. Setelah Qingchen dan Pang Muling terus terbang setelah beberapa hari berturut-turut,
Medan di depan mereka berdua mereda dan retakan kekosongan yang berantakan dan selokan vertikal juga horizontal secara bertahap menjadi mengurang. Retakan kekosongan tersembunyi di ruang menjadi langka dan ada benua yang agak pemulihan. Qin-Chen dan Pang Muling baru saja memasuki benua ini dan boom. Tiba-tiba ruang yang mengerikan dan kuat berfluktuasi membuat Qin-Chen dan Pang Muling segera berhenti. Di momen berikutnya, sidik jari besar muncul di dalam kesadaran Qin-Chen dan lalu membanting langsung ke arah sosok itu. Duar. Sidik jari dan tinju besar itu pun bertabrakan secara instan. Ledakan pun bergema dan ruang di sekitar lebih gelap pada saat ini. Di sisi Qin-Chen, keduanya, saya datang dari rumah muda yang gelap. Ada musuh yang ingin membunuh saya. Saya juga mengundang keduanya untuk membantu, kata pria berbaju putih itu. Dia memandang Qin-Chen dan Pang Muling dan dia buru-buru berkata seperti itu kepada Qin-Chen dan Pang Muling. Dengan suaranya yang jatuh, seorang sosok terbang langsung dari kekosongan di kejauhan. Nampak orang itu mengenakan jubah hitam. Matanya kemudian tertuju kepada ketiga Qin-Chen, yaitu Qin-Chen, Pang Muling, dan pria berbaju putih yang datang sebelumnya. Dan alis pria berjubah hitam nampak sedikit mengerutkan kening. Keduanya, ini adalah konflik antara kita berdua dan kalian berdua lebih baik untuk jangan ikut campur, kata pria berjubah hitam itu. Mendengar bahwa pria dengan baju putih mengubah wajahnya dan dia buru-buru berkata, keduanya, selama kalian berdua membantuku, maka aku bersedia memberikan 10.000 kristal kosmik kepada kalian berdua, kata pria berbaju putih itu. Akan tetapi kemudian pria berjubah hitam itu berkata, selama kalian berdua membunuh orang ini untukku, maka aku akan menggandakan hadiahnya. Pria berjubah hitam itu berkata sambil mencibir. Anda, kata pria berbaju putih itu. Dia mengubah wajahnya dan dia buru-buru mendekati Pang Muling. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Orang ini sangat kejam dan tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Mendengar itu Pang Muling pun berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu, kata Pang Muling, dan boom, segera cambuk panjang di tangan Pang Muling terlihat seperti ular panjang. Di sekitar cambuk panjang ini ruang yang mengerikan tersapu dan tubuh pria itu seketika diselimuti oleh pria berbaju putih. Dan lelaki berbaju putih itu tidak berharap bahwa Pang Muling akan melakukannya kepadanya dan matanya tiba-tiba menunjukkan kejutan. Cambuk panjang di tangan Pang Muling langsung membungkus orang berbaju putih itu dan tiba-tiba sidik jari keluar secara instan. Itu langsung diluncurkan. Pria berbaju putih berada dalam gulungan bayangan cambuk milik Pang Muling dan tubuhnya menggedor lalu kemudian berguling. Itu jatuh dengan berat di tanah dan mengeluarkan gigitan darah. Jika pria berjubah hitam mengambil tembakan tepat waktu, dirinya takut bahwa pria berbaju putih telah dipompa langsung oleh cambuk Pang Muling. Tetapi sangat kasar, pihak lain telah terluka dan napasnya menjadi lemah. Apa artinya ini? Kata pria berbaju putih. Nampak dia tergeletak di tanah dengan tergesa-gesa mengeluarkan eliksir untuk menelannya dan kemudian lalu dengan marah memandangi Pang Muling. Apa maksudku? Saya yang harusnya bertanya, apa maksud Anda? Kata Pang Muling. Dia mencibir dan memandang pria berbaju hitam itu. Yang mana di sini ternyata Pang Muling menyadari bahwa pria berbaju hitam dan pria berbaju putih itu sebenarnya tidak memiliki konflik. Akan tetapi mereka berdua sebenarnya bekerja sama untuk menangkap Pang Muling dan Qin-Chen. Apakah menurutmu trik kecil ini bisa menipu gadis ini? Kata Pang Muling. Dia mencibir. Dan setelah mengatakan itu, cambuk panjang di tangan Pang Muling segera berubah menjadi sosok ular. Lalu dengan cepat membungkus ke arah pria berbaju putih itu. Cambuk panjang ini menggeliat dan lalu saya mendengar suara ledakan. Dan lalu cahaya yang muncul di dunia di bawah tren umum seperti itu. Tidak peduli ke arah mana orang berbaju putih itu masuk, dia tampaknya tidak dapat memblokirnya. Space God. Melihat larangan, pria berbaju hitam pun terkejut di dalam hatinya dan berkata, ini adalah penguasa pembelajaran tertinggi, bagaimana Anda bisa menguasainya? Sementara pria berbaju putih nampak terselubung di dalam bayangan cambuk yang dilepaskan oleh Pang Muling dan penampilannya langsung berubah. Dengan suaranya yang jatuh ada banyak rune pada pria berbaju putih.
Segera setelah keberadaan kuno ini muncul di langit dan bumi, bayangan cambuk Pang yang ditampilkan oleh Pang Muling langsung terkoyak, dan seluruh orang langsung bergegas keluar. Namun sementara orang berbaju putih itu bergegas keluar, dirinya nampak memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali dirinya terluka parah di bawah niat membunuh dari Pang Muling sebelumnya. Melihat pria berbaju putih itu terluka, segera pria berjubah hitam langsung melakukan gerakannya. Segera sebuah pedang muncul di tangannya, dan kemudian pria berbaju hitam itu pun melayangkan serangan pedang ke arah Pang Muling.